Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad An-Najmi, NIM 701200156, kelas 4A. Baiklah, saya akan mereview sejarah awal masuk Islam di Singapura dan Thailand. Pada mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu. Langsung saja, kedatangan Islam di Singapura. Masuknya Islam ke Singapura terkait dengan proses kedatangan Islam di Asia Tenggara. Tentang proses kedatangan Islam di Asia Tenggara, para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan dan dari mana datangnya. Kajian mengenai teori kedatangan Islam di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, baik teori-teorinya maupun tinjauan kritis atas teori-teori tersebut. Oleh karena itu, penjelasan mengenai hal ini disajikan secara ringkas berdasarkan salah satu tinjauan yang pernah ada. Yang pertama, teori Arab menyebutkan bahwa Islam datang Asia Tenggara langsung dari Arab, tepatnya dari Hadramaut. Menurut teori ini, Islam masuk ke Asia Tenggara sejak masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Proses masuknya Islam pada masa ini ditandai dengan dominasi pedagang Arab dalam perdagangan Barat Timur. Teori ini didukung dengan fakta dari sumber-sumber Cina yang menyebutkan bahwa menjelang abad ke-7 Masehi, ada seorang pedagang Arab yang menjadi pemimpin pada sebuah pemukiman Muslim Arab di pesisir pantai Sumatera. Teori kedua, teori India, yang dikemukakan oleh beberapa ahli dari Belanda, di antaranya Pisnapel pada tahun 1872, yang mengatakan bahwa Islam di Nusantara datang dari India, tepatnya Gujarat, sehingga teori ini lebih dikenal dengan teori Gujarat. Menurutnya, asal mula Islam menjalin kontak dengan Asia Tenggara berangkat dari wilayah Gujarat dan Malabar. Berdasarkan terjemah Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta, ia menyatakan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i setelah berimigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar di India, kemudian membawa Islam ke Nusantara. Dalam pedagang Pisnapel, kontak paling awal tersebut adalah melalui kontak perdagangan. Ia meyakini bahwa melalui perdagangan sangat dimungkinkan terjadinya hubungan antara Islam dan Asia Tenggara. Bahkan menurutnya istilah-istilah Persia dari India digunakan dalam bahasa masyarakat di kota-kota pelabuhan. Selanjutnya, Islam di Thailand Selatan. Pada masa paling awal datangnya Islam ke wilayah Thailand Selatan atau petani atau Asia Tenggara pada umumnya sekitar abad ke-14 sampai abad ke-17, hampir tidak ada konflik antara Muslim di Kesultanan Petani dan umat Buddha sekitarnya. Kalaupun ada konflik dan perang pada saat itu adalah untuk saling menaklukkan dan menguasai tempat masing-masing. Pihak memiliki kedaulatan sendiri. Konflik baru terjadi secara sistematis ketika masa kerajaan Siam Chulalongkorn 1868 sampai 1910. Hal ini terjadi karena ia terpengaruh oleh nasionalisme Barat, memperkenalkan mode negara bangsa dengan menerapkan batas wilayah kerajaan secara ketat, di mana
kawasan Sumenajuk, Melaya, atau Petani Raya, yang semula dikuasai oleh Kesultanan Petani Islam, dimasukkan ke dalam wilayah kerajaan Siam. Komunitas Islam di Thailand secara umum bisa dikatakan bersifat plural dari segi asal-usul, namun sebagian sangat besar untuk dikatakan hampir keseluruhan Muslim yang tinggal di 3 provinsi yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu Provinsi Patani, Yala, dan Narathiwat, yang hingga kini masih terjadi konflik berkepanjangan, bisa dikatakan merupakan suku dan yang tunggal, yaitu suku Melayu atau Muslim Melayu. Bagian bekas Kesultanan Muslim yang besar dan berwibawa, komunitas Islam atau Muslim di 3 wilayah ini memiliki kepercayaan diri yang besar. Rekrutmen kepemimpinan untuk melawan kerajaan Thailand atau pemerintah pusat di awal-awal kemerdekaannya masih berasal dari keluarga dekat keraton yang tinggal di wilayah Patani maupun tinggal di Malaysia, wilayah dekat perbatasan karena terusir. Namun karena kekejaman kerajaan Siam atau kerajaan Thailand atau pemerintah pusat dan juga campur tangan dari Eropa di masa lalu, maka mereka kehilangan kepemimpinan politik yang kuat berasal dari elit keraton. Di samping elit keraton, kepemimpinan masyarakat di Patani juga berasal dari kalangan pondok atau pesantren. Sebenarnya mereka itu merupakan pemimpin kultural atau informal. Karena kurangnya kepemimpinan dari keraton, maka mereka pun harus tampil. Hal ini disebabkan dari berbagai kebijakan pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pendidikan pesantren, seperti larangan menggunakan bahasa Melayu secara formal dan larangan tradisi kultural lainnya yang notabene merupakan tradisi Melayu yang juga diklaim sebagai tradisi Islam itu sendiri. Pada periode berikut, perlawanan dengan pemerintahan pusat dari pimpinan yang banyak berasal dari kalangan tradisi atau pemimpin kultural seperti pemimpin pondok, bersamaan muncul pula pemimpin terdidik namun memiliki kekuasaan agama yang kuat, sehingga pengaruhnya meluas di masyarakat. Sekian review dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kekurangan datang dari saya dan kesempurnaan datang dari Allah SWT. Saya akhiri dengan walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.